Om Swastiastu, Awiganamastu. Salam sedulur, salam NKRI, salam pecinta budaya dan penjaga serta yang melestarikan warisan dan budaya kita. Hari ini saya bercerita tentang keris yang hakikatnya memiliki kekuatan dan memang ada nilai sejarah filosofi keris itu sendiri. Nah, kenapa saya kupas hari ini kembali tentang keris yang betul-betul sakral? Karena ada baru-baru ini 2 hari 3 hari yang lalu saya mendapat mendapat WhatsApp tentang keris, karena ada yang memposting ketika datang ke sini, sahabat saya, saudara saya Jero Bobby, ketika datang main ke sini, saya kasih melihat keris yang saya yakini keris itu memiliki kekuatan. Dan di sini saya juga diberikan buku keris. Ketika saya membaca lebih dalam, ternyata saya sesuatu yang menarik dalam buku keris ini. Ada cerita Mahapatih Gajah Mada memberikan keris kepada Raja Bali pertama ketika beliau belum bisa menyatukan tanah Bali waktu itu. Dan diberikanlah nama kerisnya adalah Kilobar. Keris ini yang diberikan kepada Raja Bali untuk menundukkan pemberontakan di Bali. Itu kisah cerita di sini. Dan keris Kilobar ini dengan hanya menunjuk saja ketika dicabut, orang sudah mati atau meninggal. Itu kekuatan dari keris pusaka ini. Dan akhirnya keris ini diganti nama di Bali menjadi Ki Durga Dingkul atau Dungkul, kalau saya bilang Dingkul di sini. Nah, saya menjadi teringat dengan saya punya keris ini. Saya bilang keris karena saya memang kurang begitu tahu, saya bilang keris, tapi dibilang keris kendil. Saya teringat dengan keris ini ketika saya diberikan oleh teman saya, sahabat saya, Jero Panespati Raja, dan dia melalui mimpi memberikan keris ini. Sampai akhirnya keris ini pun saya terima dengan begitu merasakan energi dari keris itu. Dan ketika saya tertarik, ketika berapa tahun yang lalu, sahabat saya, saudara saya yang selalu menemani saya, Jero Mangari, memegang keris ini. Ketika dia di depan duduk, saya duduk tengah ketiduran. Ada katanya orang bawa motor dengan gaya begini di depan mobil saya, sisak. Ada dia tunjuk aja, jatuh kamu. Jatuh langsung orang itu, padahal belum dibuka. Cuma nunjuk begini jatuh. Kaget ya. Itu cerita, saya nggak merekayasa, ini cerita benar. Dan saya tertarik akhirnya dengan buku ini yang diberikan oleh idolatur saya dari Puri Nyalian yang punya rumah sakit di Kelungkung. Beliau memberikan buku ini dan saya kaitkan dengan apa yang pernah terjadi. Serta saya ingin uji kebenaran energi dari ini. Kan ada beberapa orang yang sudah saya pernah nyatakan ujian. Ketika keris ini juga saya maju di PDRI dan saya naik Singabarong sampai saya ngangkat keris memutar. Dan itu pun kisah naik ke sana adalah pertama kali ngaben, dan yang saya naiki adalah tempat pembakaran tulang belulang Bali Majapahit. Majapahit Bali, mohon maaf. Majapahit Bali. Orang-orang yang datang dari Majapahit tumben yang ada di Bali dan tumben di Aben ratusan tahun itu di desa Asa. Dan saya diberikan kehormatan untuk naik sampai saya cabutlah keris itu. Saya kaitkan cerita-cerita itu dengan kisah keris yang saya dapatkan buku ini. Apakah ini Durga Dungkul Wibau? Dan ketika ada yang posting adalah yang bertanya. Dan ketika saya ingin lihatkan kekuatan keris ini, lihat video-video bagaimana ketika beberapa orang yang datang ke sini, saya berikan memegang untuk menguji kebenaran dari sang keris. Dan apa yang terjadi, mereka ada bergetar, wah, sampai ada yang rebah jatuh ketika memegang keris ini ketika saya panggil namanya. Dalam pengertian saya, ketika saya dipanggil Jero Bima atau Ismaya Jayut, tapi kalau saya dipanggil Jero Malen, pasti saya nggak akan noleh. Saya akan diam. Tapi Jero Bima pasti saya akan noleh. Begitupun keris ini, ketika namanya dia benar, dia akan menyapa. Ketika dia ada energi, dia akan menyetrum. Kalau dia tidak mempunyai energi, sama kayak struman kabel listrik, tidak ada strum,
masukin kabelnya nggak akan nyala lampunya karena dia tidak ada energinya. Tapi ketika ada energinya dia masuk pasti akan nyala. Begitupun dengan ini. Saya hanya menggunakan asap dupa untuk memanggil godam atau kekuatan dari roh sang keris untuk membuktikan benar nggak keris ini bernama Durga Dungkul Wibawa yang pemberian Patih Gajah Mada. Saya sebutkan di video saya yang baru saya tahu. Sebelumnya saya cuma manggil Ki Durga Dungkul Wibawa. Kenapa? Karena bentuknya Durga dan saya ada kisah yang bercerita sampai saya diarak oleh desa Asak. Desa Asak ini adalah desa Asak Bali Mula yang paling tua, lebih tua katanya dari Tenganan. Mohon maaf kalau nggak salah, itu cerita dari bendesanya bercerita kepada saya karena ada situsnya. Dan saya ketika maju DPD bernama Chris, malah bendesanya dekat sama saya. Dulu memang nggak dekat, dulu sekedar kenal si hello. Tapi ketika nama Chris mau dekat, nah, masuk dengan cerita yang saya baca di klipingan koran tahun 66 ada dan kisah ini menjadi bersatu. Simak videonya. Sebelumnya ingat like dan subscribe agar bisa menambah semangat untuk berkarya buat anak bangsa. Simak videonya. Yang diberikan oleh Mahapatih Kilobar adalah keris ini. Saya mohon izin untuk membuktikan kekuatanmu. Ya marai sa Kilobar dari ngaku dari patah. Narapata ini makanya makin masyira. Nakara mapas. Tidur inikah keris nyata yang diberikan oleh hidup. Nggih, yang lunas ring hidup patah. Maka ini kebenaran tidak ada main-main. Ada kebohongan, kesaksian hidup betara, nena saksi hidup betara, ledang hidup betara mencium saksi. Saksi hidup betara ledang niki saksi nyata keris pusaka niki. Hidup langit. Hidup dalam Sri Haji Krishna ke Pakistan enang niki waris hidup betara. Dalam sakening anggam hidup senjata. Lan mulai pidan niki Durga Dungkul wasan ini angin hidup betara ngajak bumi ngajak cakat. Nireng buktiang senjata nih. Ngiring hidup betara niki waris hidup betara. Nggih. Niki waris hidup betara. Nggih. Hidup betara mantur suksema hidup betara mantur. Patut niki. Ajang hidup betara. Nggih hidup betara. Patut jang siang niki. Hidup waris majak pahit niki rawa boleh patut. Anggap siang masih manggil. Dapat pakulun di betara titian monas pamargin di betara dan mula niki keris senjata pusaka Ki Dungkul atau Kilobar sane wasane panjenengan di betara tabe pakulun titian monas sihna niki enten waris di betara berkira mutiang sesadi di betara dan mula saja niki senjata sane dumul madang muastu tabe pakulun Kilobar makin Ki Durga Dungkul titiang monas sihna mun sane anggama rangi di betara dalam Sri Haji Krishna terpaksa titiang monas sihna betara Om sarapati dapat pati yang aku dapat sama kali mau patah dengan aku dapat mau makan dalam masa dengan aku tapi pakulun itu dapat taruh ya makan dalam dan mulai niki senjata Kilobar wasan ini sani hicen ini sering Gajah Mada ketuk belok tah ini ki tulisan sani sampun kuning hari di tiang munasih ini dapat taruh tapi pakulun Kilobar Durga Dungkul tahu makin wasan itu betara sana anggam dumun sarang itu dalam Sri Haji Krishna ketut paksa angin ngajagang bumi dan mulai patut niki dan waris itu betara dan mereka ngerauken nyingahken niki senjata pusaka di tiang nasina itu betara Om sarapa ida pati ngaku dia batari memasa ida batari memakan ida bayi ngaku sida batari Om sama kaya mak ada bayi ngaku dia batari ngaku sida ngaku dia nyat terus memasa ida Om sama hitara bawa terbawah kita potong yang mengakar sidang aku dengiring itu betara tabe pakulun Ki Durga Dungkul Wibawa. Sana anggap mereka itu betara lain mula patut nih Kris nyata Ki Durga Dungkul Wibawa nih kisah matuan tiang wali itu betara merauhin mereka mencacinga muktiang senjata pusaka patut napi nentang nih kita tiang lunas nih itu betara. Om sarapai dan ngaku tidak pasai ngaku dia naik kerang ngaku sidang ngaku dia mau bater boleh ngaku dia masih bayar ngaku dia masih banyak. Iya nang karong masih nama mata dia mau pakai dengan aku masih nama makan makan ini kita betara tapi pakulu. Iya neng itu betara dalam Sri Haji Krishna ketut ke Pakistan dulu nganggam niki senjata keris pusaka. Lain dulu ini dia mewaste Kilobar niki wasan ini. Lain mula patut titiang munas kepatutan titiang munas taksun itu betara. Ledang itu betara ini nayang lain mula itu betara sampun ngkenin taksu. Mereka rawa presiden itu betara ini nayang titiang. Eleng itu betara. Niki waris hidup betara. Benten mereka ngerauhin di tiang. Len mula patut Ki Durga Dungkul. Kilobar niki wasan ini sanis niki ane anggama. Patut napi nenten di tiang unas waris hidup betara makin niki. Sampun tedun mereka pun tedun ngelarin. Mina yang bukti niki senjata.
Leng mula niki wara hida betara dapat pakulon titiang pas pemargin panugraha hida betara. Ledang hida betara Cina hida betara. Kilobar niki wasalina patut napitan niki sia ke pusat. Leng mula kilobar. Enak semua. Nggih kita semua. Yes, segera pada semua. Ya masih ini segera semua. Om sama ini pada. Sampai. Leda. Semua dah om siapa dah semua terus. Ini sampai. Ini sudah. Ini sampai. Sudah jumpa lagi. Nah, itulah kekuatan dari Kris Durga Dungkul Wibawa ini. Saya tidak merekayasa dan tidak mengatur untuk dia merasakan sesuatu, tidak. Saya tidak berani berbohong kepada alam semesta. Saya juga nggak tahu apakah ini benar apa tidak. Mohon maaf, saya akan keluarkan. Mohon izin pagi pada semua terus. Ini Krisnya yang saya mungkin bisa dirasakan tadi yang aku bayar jinang kali sering aku yang apa ya inilah yang saya yakini Kris Dungkul Wibawa. Mohon izin. Tetapi di dunia luar dilontar katanya, saya sampai akhirnya dikasih tahu berita tentang Kris yang sebenarnya. Durga Dungkul itu katanya looknya 7, looknya 7, ini look 13. Looknya 7 ini dikatakan cacing kendil namanya juga Krisnya. Nah, katanya ada yang look 7 sebenarnya dan patah ujungnya karena ada sabda ide sang leluhurnya yang ngemit. Nah, saya tanpa sengaja memiliki juga Kris ini. Ini Kris saya miliki, looknya 7 dan patah. Saya cari kemarin itu, boleh izin ngomong pakai isu pada apa di sini. Nah, ini looknya 7 dan patah. Apakah ini yang dibilang kalau cirinya look 7 dan patah ujungnya? Ini patah ujungnya. Ini looknya 7, 1, 2, saya hitung dari bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini looknya 7. Apakah ini yang dimaksud? Saya juga nggak tahu. Kalau ini, jujur saya demi Awatara, demi desain, saya lupa siapa yang memberikan. Saya nggak tahu, saya nggak ingat ini. Atau ada di rumah ini, saya lupa dari mana datangnya ini. Tapi yang jelas ininya saya ganti-ganti. Ini dapat saya ganti. Sebelumnya saya pakai yang baru, ini dapat saya ganti. Dulunya nggak pakai beginian guys. Cuma saya lupa bener yang ngasih ini siapa. Ini looknya 7 dan patah ujungnya. Bukan saya matahkan, memang saya dapat sudah patah. Kembali lagi, saya tidak tahu karena alam semesta yang lebih tahu bagaimana kisah Kris Durga Dungkul Wibawa itu. Dan sekarang saya ceritakan juga salah satu Kris saya, Kris Raja Buleleng. Saya memang tidak banyak punya Kris. Kita punya Kris Raja Buleleng, Belambangan juga. Yang saya yakini karena kekuatannya. Kris Raja Buleleng ini adalah Kris Raja Buleleng yang saya rasakan energi berdasarkan petunjuk orang yang datang ke rumah menyampaikan ini adalah Ki Baru Semang. Kembali lagi saya mohon ampura kepada para pelingsir saya di Singaraja karena saya adalah waris hidup betara sampai Pokulun Ki Barat Panji Sakti. Dan ini dalam saguling lalu saya, dan ini adalah Kris yang konon dipakai oleh Ki Barat Panji Sakti, mungkin salah satunya, tapi ini yang utama mungkin juga, tidak tahu saya. Dan ketika ini juga banyak yang saya kasih orang-orang Singaraja yang pernah ke sini, boleh bercerita nanti kalau siapa yang kena. Dia memegang dan merasakan energi yang luar biasa sama. Ketika saya panggil, benarkah ini Kris senjata pusaka Ki Barat Panji Sakti? Om panggil presiden itu jadi mau bersaksi kita berkata datin ulangin juga itu Barat Panji Sakti presiden itu sekarang zaman yang memasuk
Masineng kita sana. Kibarak aja saksi ni dua nang senjata. Patut napitan ni. Niki ngawi-ngawi bedara ledang keres niki keres raja buleleng kibarak panji sakti niki. Len mula senjata kibarak panji sakti. Nireng niki terakhir de bedara. Rauh meriki mutiang sidin taksu bedara tunas. Mo karenda kayena kaya. Nekang niki kada moyong rawin. Saksu bedara. Kibarak panji sakti senjata pusaka patut napitan niki senjata. Nireng dadang de bedara. Kibarak panji sakti orang kibarak semang niki. Patut orang ngajak jagat niki rumon irama omparna na karantai na herana kasai mah ngakaruna hayna ngireng sampu. Raja Buleleng yang diberikan oleh hajinya dalam sagening. Saya mohon izin kekuatanmu. Om saya lupa aja mohon izin. Nah inilah kerisnya. Saya kurang tahu. Nah ini saya pakai minyak japaron. Saya memang bukan begitu ini paham kerisnya ini. Tapi energi kekuatannya ini banyak yang sudah membuktikan dan sudah melihat yang sudah kesini yang memegang semeton saya dari Singaraja. Ini keris dari Kibarak Panji Sakti sambil dilihat videonya untuk mengetahui kekuatan keris Kibarak Panji Sakti tersebut. Dan saya juga ini adalah potongan keris dari silk Kibarak Panji Sakti katanya yang diberikan kepada almarhum. Ada beberapa tokoh yang ada di situ tahu saya diberikan keris ini patah jatuh, ternyata inilah pusi keris atau kegemet keris yang paling utama. Kalau Pandai bilang ini yang saya punya Empu Pandai mengatakan inilah yang lontar munggah, ini kekuatan yang luar biasa. Itulah kisah saya tentang keris. Jadi saya tidak ada merekayasa, semuanya menggunakan taksu alam semesta. Saya bersaksi untuk diketahui, mari ketika ada benda-benda pusaka, jagalah benda pusaka warisan leluhur kita. Karena kita nggak tahu, siapa tahu itu adalah benda yang dulu menyelamatkan leluhur kita dari segala masalah, dari segala resiko, dan memenangkan leluhur kita dari pertempuran-pertempuran untuk menegakkan suatu kebenaran dharma. Dari senjata apapun, kita pelihara dengan baik, kita jaga dengan baik, pasti akan ada aura positif juga menjaga. Ketika kita tidak menjaga dengan baik dan menghormati dengan baik, mungkin senjata itu tidak akan menjadi baik. Salam Rahayu Nusantara, salam Sabaton Hindu Bali. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang dalam penyampaian saya. Tidak lupa saya adalah manusia biasa. Saya hanya ingin menyampaikan dan diketahui bahwa sang keris mempunyai kekuatan luar biasa ketika kita percaya dan yakini dia akan menjadi senjata utama. Rahayu, Rahayu, Rahayu Suha.